Saudara, diputus hukuman maksimal, kubu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Jalan baru akan dilalui kedua terpidana bermodalkan dalil hukum yang telah disiapkan. Berikut kembali ulasan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda. Terdakwa Ferdi Sambo, Putri, kemudian terdakwa RR itu diajukan juga upaya banding, sudah dinyatakan di administrasi perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal hari ini 16 Februari. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati masih berupaya lolos dari jeratan hukum yang kini menjerat keduanya. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kompak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonis hukuman maksimal bagi keduanya. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati harus menelan pil pahit atas putusan majelis hakim perkara tewasnya Brigadir Yosua. Keduanya didakwa atas pembunuhan berencana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhi hukuman maksimal kepada Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti dikembalikan pada jaksa untuk menjadi perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain. Usai mendengar putusan majelis hakim, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati pun kompak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memberikan vonis maksimal kepada keduanya. Melalui penasihat hukumnya, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan hukuman mati terhadap Ferdi Sambo dan penjara seumur hidup kepada Putri Chandrawati. Kubu Sambo menilai putusan majelis hakim tidak berkeadilan dan akan melakukan upaya hukum lain terhadap putusan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Apapun pertimbangan majelis hakim, intinya dalam tingkat pertama ini kita hormati. Tetap kita hormati dan ada upaya hukum selanjutnya. Nanti kami dan tim penasihat hukum dan klien kami, Pak Sambo maupun Ibu Putri, akan mempelajari pertimbangan majelis hakim. Makanya pernah saya sampaikan bahwa untuk tingkat pengadilan negeri ini kami tidak berharap banyak, tidak berharap banyak. Apapun keputusannya ya kita sudah tahu. Artinya sudah tahu bahwa pasti sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Yang kita perkirakan itu apa? Hakim sudah menyimpulkan dan berasumsi juga sendiri. Ini akan mengajukan banding nggak, Pak? Ya itu kita pelajari. Kita pelajari pertimbangan majelis hakim seperti apa. Karena tadi yang kita catatkan banyak berupa asumsi. Nah, jadi malah ada tadi kalau saya nggak salah catat, ada juga berdasarkan berita itu yang jadi pertanyaan juga buat kami semua. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun membenarkan pengajuan banding yang diajukan oleh kubu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Diketahui, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati mengajukan banding pada tanggal 16 Februari atau 3 hari setelah majelis hakim membacakan vonis. Sedangkan untuk terdakwa
Ferdi Sambo, Putri, kemudian terdakwa RR itu diajukan juga upaya banding, sudah dinyatakan tercatat di administrasi perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal hari ini 16 Februari. Tak puas dengan keputusan majelis hakim tersebut, upaya banding pun ditempuh oleh kubu Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta guna menekankan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan melawan banding yang diajukan oleh kubu Ferdi Sambo. Tak tinggal diam, Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati pun menggunakan hak bandingnya melawan kubu Sambo dan Putri Chandrawati. Kejaksaan Agung mengajukan memori banding dan kontra memori banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum pada peradilan berikutnya apabila pengajuan banding Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dikabulkan. Begini, kalau terdakwa menyatakan banding, kita harus banding, itu memang di dalam aturan surat pedoman penanganan perkara tindak pidana umum yang ada di Kejaksaan Agung, yaitu pedoman nomor 24 tahun 2021 yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2001 menyatakan secara tegas, jika terdakwa menyatakan banding, maka penuntut umum wajib hukumnya untuk banding. Sehingga wajib hukumnya penuntut umum itu membuat memori banding yang bisa akan menguatkan, menyetujui ya kan vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, di sisi lain juga kita membantah dalil-dalil ya, yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum sebagaimana fakta hukum dan pertimbangan hukum yang sudah termuat dalam vonis pengadilan. Ya, jadi memori banding itu tidak harus membantah apa yang ada dalam vonis pengadilan, ya kan? Tetapi bisa juga menguatkan vonis pengadilan itu. Mana tahu ya, ada fakta-fakta hukum, ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang belum terakomodir di dalam vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti menilai upaya hukum yang dilakukan oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati merupakan hak dimiliki semua terdakwa dan terpidana lainnya. Tak hanya kubu Ferdi Sambo, namun Jaksa Penuntut Umum juga memiliki hak untuk mengajukan banding untuk mengawal proses hukum di Pengadilan Tinggi selaras dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jadi dari Pengadilan Negeri, orang atau para pihak bisa mengajukan upaya hukum namanya banding. Nah, tetapi kewenangan dua pengadilan ini masih memeriksa fakta. Jadi kalau pertanyaannya mungkin nggak hukuman terhadap Pak FS ini berubah gitu. Nah, mungkin ya, kalau pertanyaannya mungkin adalah mungkin karena Pengadilan Tinggi juga punya kewenangan untuk memeriksa fakta. Kan berlainan tuh hakim yang di Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tinggi. Nah, tetapi biasanya ya apa yang sudah diputuskan di Pengadilan Negeri itu Pengadilan Tinggi itu lebih banyak menyetujui. Semua persidangan baik di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung itu terbuka. Ketika membacakan putusannya terbuka. Nah, tinggal soalnya apakah dia mau memeriksa ulang atau tidak. Kalau dia tidak memerlukan sidang lagi, hanya cukup dengan mempelajari berkas, maka dipelajarilah berkasnya. Nah, putusannya lah yang di sidang terbuka untuk umum. Khusus untuk hukuman mati, ya, terdakwa itu mengajukan upaya hukum atau tidak, berkasnya itu jalan terus. Karena itu khusus untuk hukuman mati itu ada istilah kasasi demi hukum. Artinya demi hukum dia harus jalan. Karena apa? Ini nyawa manusia. Tetapi khusus untuk hukuman mati itu ada kewajiban Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri memeriksa ulang. Ya, paling tidak melihat apakah penerapan hukumnya sudah benar, apakah persidangannya sudah benar. Gitu. Jadi sepanjang upaya hukum ini dilakukan, maka putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap, belum mempunyai kekuatan hukum pasti untuk bisa dieksekusi, untuk bisa dilaksanakan.
Meskipun apabila nanti upaya banding yang diajukan oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi, namun masih ada upaya hukum lainnya yang dapat dilakukan oleh kejaksaan, yakni kasasi. Upaya Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati untuk dapat lolos dari jeratan hukum ini harus menjalani perjalanan yang panjang. Feriska Ananda, Alfa Farid, Kompas TV, Jakarta.